Pak Anies kan orang baik juga, kan kawan, teman aja. Tadi menyinggung soal tim sukses juga itu gimana Pak? Ya kan udah dengar ya, dulu kan sukses, kemudian nggak sama-sama tim sukses, beda. Kalau sudah beda kan nggak boleh berantem, nggak boleh dendam, nggak boleh juga suara-suara bohong. Kita harus bicara yang baik. Nah, Pak Anies kan orang baik juga. Pamflet itu mengatakan semua orang harus menyerahkan senjatanya. Rakyat Surabaya tidak mau suruh menyerahkan senjatanya. Dan peristiwa ini bukan saja membuat lawan geter, tapi membuat seluruh bangsa Indonesia merasa kami bersama rakyat Surabaya. Walaupun secara militer itu kalah, secara peperangan itu pembangkit yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pahlawan. Kita memperingati hari pahlawan karena pertempuran 10 November. Kalau dalam catatan sejarah dunia disebutnya sebagai pertempuran Surabaya. Karena pertempuran terjadi di Surabaya. Ini pertanyaan ini buat adik-adik ya, jangan buat yang senior-senior nih, buat adik-adik nih. Buat adik-adik nih. Pertempurannya berlangsung berapa jam? Berapa hari? Tanya nih, enggak yang tua-tua nggak usah jawab, adik-adik nih. Berapa lama pertempurannya? Jangan lihat Google dulu. Nah, kalau lihat Google sih lain cerita. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pertempurannya berapa lama di Surabaya? Berapa jam? 6. Lagi? Berapa? Yang muda, yang tua, yang junior. Ayo. Jadi pertempuran itu bukan jam, bukan hari, minggu. Pertempuran itu lebih dari 3 minggu. Oke? Hari ini kita peringati 10 November. Kapan pertempuran itu mulai terjadi? Nih, saya ceritain kronologi sedikit. Saya reflektif ya. Mulai tahun, tanggal? Nah. Tentara Sekutu masuk Surabaya tanggal 25 Oktober. Oke? Mereka datang untuk melucuti senjata Jepang. Oke? Dipimpin oleh orang namanya Malabi, atasnya namanya Jenderal Hawthorne. Oke? Hawthorne namanya. Itu dari Inggris. Yang satu Brigadir Jenderal, yang satu Mayor Jenderal. Masuk tanggal 25. Tanggal 26 ketemu dengan Gubernur Jawa Timur namanya Suryo, ya. Dalam pertemuan itu sepakat untuk melucuti senjata Jepang. Aman. Lalu terjadi mulai krisis tanggal 27. Mulai tanggal 27 mulai krisis tuh. Jadi apa yang terjadi di lapangan ternyata tidak seperti itu. Rencananya melucuti senjata Jepang, di lapangan mau melucuti semua senjata. Nah, rakyat Indonesia merasa bahwa kami punya hak untuk punya senjata. Di situ mulai itu terjadi pertempuran. Dan kemudian terjadi peristiwa terbunuhnya Malabi. Kapan terbunuhnya Malabi? Ada yang tahu nggak terbunuhnya kapan? Tanggal 30 Oktober. Malam hari, Malabi diserbu, kemudian terjadi penembakan, Malabi meninggal, kena bom granat, mobilnya rusak, badannya sulit dikenali. Mulai membesar, lalu muncul pamflet diterbangkan dari Jakarta. Itu pamflet itu kalau tidak salah tanggal 27-28. Pamflet itu mengatakan semua orang harus menyerahkan senjatanya. Rakyat Surabaya tidak mau suruh menyerahkan senjatanya. Yang nerbangin dari Jakarta. Konflik terjadi. Soekarno, Hatta, Amir Syarifuddin dikirim dari Jakarta ke Surabaya untuk mendamaikan. Terjadi perdamaian sementara. Sementara itu damai. Jadi adik-adik sekalian, ini pertempuran ya, panjang.
Saya ingin sampaikan pertemuan panjang nih. Jadi bukan pertemuan berapa jam tanggal 10 November. Pertemuan ini berlangsung panjang sampai berakhir tanggal 27 November. Baru selesai. Terakhir pertempuran. Nah, pertanyaan nih, dalam pertemuan yang panjang itu, saya usul ada nanti baca. Dalam pertempuran itu, yang menang siapa? Yang menang siapa? Surabaya. Betul. Nih, kalau secara militer, yang menang adalah Inggris. Ukurannya gimana? Nih, ukurannya gimana? Jumlah yang meninggal antara Inggris itu sekitar 1.500. Sementara rakyat Indonesia, pasukan Indonesia bergerak antara 15.000 sampai 20.000. Kota ini hancur lebur. Infrastruktur fisik rusak total. Ekonomi habis. Sosial, bayangkan betapa banyaknya pemakaman yang harus dibuat gitu pada masa itu. Jadi, yang terjadi pada saat itu, secara militer yang menang adalah Inggris. Kemenangan di mereka secara militer. Dari peristiwa ini kita bisa menyaksikan catatan kematian di Indonesia ini tidak lengkap waktu itu. Jadi ada yang menyebut 15, ada yang menyebut 20.000. Tapi kalau yang dari pihak Inggris fix, tepatnya 1.500-1.600 orang yang meninggal. Infrastruktur hancur dan secara fisik itu disebutkan kalah total secara fisik. Surabaya luluh lantak, hancur. Tapi saya ingatkan pada semua, ini pertempurannya memang berhasil dimenangkan oleh Inggris, tapi peperangannya dimenangkan oleh bangsa Indonesia. Okay. Nah, kenapa? Inilah yang disebut sebagai glorious defeat, kekalahan yang penuh dengan kemenangan. Ya, dan itu istilahnya ada, namanya glorious defeat, kekalahan yang penuh dengan kemenangan. Jadi, apa yang terjadi ketika pertempuran ini? Pertempuran Surabaya ini memang secara militer kita kalah. Bayangkan, kita berangkat dengan semangat jihad untuk ada seruan resolusi jihad. Semua berangkat untuk jihad, oke? Semua berangkat, tapi modal senjatanya iya, macam-macam modal senjatanya. Secara fisik senjatanya kalah, inferior, mereka superior. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Luhut mengungkapkan bahwa Anies adalah orang baik ya, dan ini membuat kita lega ya teman-teman. Akhirnya Luhut itu mengakui kehebatan Anies, mengakui bahwa Anies itu adalah orang yang baik, bukan orang yang selama ini banyak orang pikirkan ya. Walaupun ya kalau kita melihat di 2014 bagaimana Anies ya mendukung Jokowi bersama-sama dengan Luhut pada saat itu ya. Itulah yang diungkapkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Bagaimana Anies Baswedan seorang tokoh politik, tokoh publik yang mengabdi kepada dirinya untuk negara, teman-teman ya. Itu adalah sebuah pengabdian ya, teman-teman. Dan ya selama ini kita lihat Luhut itu adalah orang yang selalu menentang Anies, apalagi gagasan perubahannya. Ya semoga apa yang disampaikan Luhut ini benar dari hatinya, benar dari pikirannya, bahwa dia mengakui bahwa Anies itu orang yang sangat hebat. Nah, kemudian bagaimana perjalanan politik Anies Baswedan ke depan, ya semoga ini adalah titik terang bagi Anies
untuk terus memberikan dasar atau menguatkan dasar untuk 2029 nanti menjelang Pilpres 2029. Dan lawan Anies kali ini bukan sembarang, teman-teman, yaitu Prabowo yang notabene adalah petahana. Kemudian banyak lagi yang akan maju dan Anies harus mampu mengalahkan mereka semua ya. Apalagi ini adalah ajang kesempatan lagi untuk Anies. Bagaimana menurut kalian?